Jumpa kembali di channel saya, Prasiduragip Official. Pada video kali ini saya akan berbagi tips dan trik seputar dunia ini. Mau tahu apa videonya? Yaitu video tentang tips dan trik terbaik membeli magnet ereking bekas atau magnet ereking second. Oke teman-teman, mungkin di antara kalian banyak yang belum tahu ya seperti apa tips dan triknya membeli magnet ereking second. Mungkin masih banyak yang tertipu, atau mungkin kalian ditipu, atau mungkin kalian salah pilih barang ya. Oke, pada video ini saya akan berikan tips dan triknya, yaitu tips dan trik terbaik buat kalian agar kalian tidak salah beli dan tidak tertipu lagi. Kita akan lanjut lagi videonya teman-teman, tapi setelah yang satu ini. Oke teman-teman semua, kita langsung lanjut lagi videonya ya. Oke teman-teman, kalian bisa lihat ya. Nah, ini adalah magnet ereking second ya. Jadi sebelum kalian membeli magnet tersebut, kalian harus paham magnet tersebut yang akan kalian beli itu ori atau bukan. Nah, bagaimana tipsnya? Kalian perhatikan bagian ini ya. Nah, ini adalah logo atau lambang garpu tala ya. Jadi kalau magnet orisinil itu di bagian sininya ada logo garpu talanya ya, artinya menunjukkan original Yamaha ya. Berbeda dengan magnet yang KW ya. Kalau KW itu dia nggak ada logo ininya nih, nggak ada logo garpu talanya, jadi dia polos mungkin. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah kalian juga harus memperhatikan kode bagian ini ya. Ini kebetulan magnet yang saya jadikan contoh ini adalah magnet ereking Cobra tahun tua ya. Jadi kodenya F29M. Nah, jika tahun muda itu kodenya F3KA. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada kode bagian sininya F29M atau F3KA, kemudian di bagian atasnya ada logo garpu talanya, itu artinya magnetnya orisinil ya. Jadi itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, kalian harus paham ya, ini ada ulir ya, ulir untuk masuk tracker magnet ya. Nah, bagian ulirnya ini harus kalian pastikan kondisi masih bagus, artinya dratnya belum kemakan, tidak selek. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya adalah ketika magnet itu dipasang, magnetnya bisa dibongkar. Tapi jika bagian ulir drat untuk masuk tracker magnet ini selek, magnetnya bisa dipasang tapi nanti tidak bisa dibongkar ya. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan, ini fatal ini ya, termasuk komponen fatal. Nah, kemudian bagaimana triknya jika kalian sudah kejeblos nih, misalnya kalian sudah tertipu lah karena kalian tidak tahu ya apakah kondisi masih bagus atau tidak. Ini bisa kalian betulkan ya. Biasanya nanti kalian tinggal bawa ke tukang bubut, nanti sama tukang bubutnya akan diserai ulang ya kan. Nah, setelah diserai ulang biasanya ulirnya itu bisa balik normal, tapi mudah-mudahan ketolong ya. Cuman kalau seleknya terlalu dalam ya, itu biasanya mungkin juga nggak ketolong ya. Tapi mudah-mudahan bagian yang seleknya kemakannya belum terlalu dalam. Oke teman-teman, kita akan coba buktikan apakah magnet ini masih bagus ulirnya atau tidak. Nah, cara membuktikannya seperti apa? Kita akan gunakan tracker magnet ereking. Ya, kita akan putar ya, cek di sini tes. Ini masuknya enteng ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau beli magnet, usahakan kalian bawa ya tracker magnet ya, bila perlu ya. Tapi kalau kalian kira-kira sudah bisa melihat apakah masih bagus atau tidak ulirnya, ya kalian nggak perlu lagi bawa tracker magnet. Ini buat yang pemula banget mungkin ya. Jadi ini kondisinya tadi masuknya kita coba tes putar pakai tracker magnet, ini kan enteng ya, nggak ada seret, jadi masuknya mudah ya. Jadi ini dipastikan bahwasanya kondisi ulirnya ini masih sangat bagus ya. Kita buka lagi juga enteng, ini sama sekali nggak ada seret. Jadi ulirnya ini belum ada kemakan sama sekali ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi videonya, tapi setelah yang satu ini.
kita langsung lanjut ke tips yang keempat ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat bagian ini ya teman-teman ya. Ini adalah paku bagian tengah ya. Ini ada 6 ya semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalian harus bisa pastikan ya, kondisi paku yang 6 biji ini kondisinya masih standar ya, dan masih bagus, juga belum diapa-apain ya. Oke teman-teman, saya akan ambil contoh kondisi paku bagian tengah magnet yang sudah jelek atau sudah diapa-apain ya. Seperti ini ya kondisinya ya. Ini pakunya udah pada peyang ya, udah pada jelek ya, pada melesek ya, karena bekas kena palu atau mungkin pernah bekas bongkaran ya. Jadi beda ya, pada pesek ya, pada peyang semua pakunya. Ini sama ya pakunya teman-teman ya, ada 6 juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, coba kalian bandingkan dengan yang kondisi masih standar ya. Ini yang sebelah kiri saya kan masih standar nih. Kondisi pakunya juga masih rapi, masih mulus, bagus ya, belum bongkaran, belum kena palu, belum gedoran, kondisinya masih benar-benar standar. Nah sedangkan yang ini ya, ini kondisinya udah pada jelek ya teman-teman ya, udah pada peyang semua. Jadi saya sangat tidak sarankan kalian untuk membeli yang kondisinya begini ya, karena ini fisiknya juga udah jelek ya. Ya kondisinya udah bekas bongkaran, bekas gedoran. Jadi sangat dianjurkan kalian untuk tidak membeli yang kondisi begini ya. Jadi ini mohon dihindari, jangan dibeli kalau ketemu yang model begini. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi tips yang kelima. Pasti kalian belum pada subscribe ya. Coba yang belum subscribe silakan kalian subscribe dulu ya. Yang belum like silakan kalian like dulu. Dan tolong jangan di skip videonya teman-teman, karena ini masih lanjut lagi ya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Tapi udah subscribe belum nih? Udah ya? Oke, udah klik subscribe ya. Oke, kita lanjutkan ya tips yang ke-5 ya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat bagian sini ya, bagian pinggiran magnetnya ini. Ini kalian harus bisa pastikan juga kondisinya standar ya. Bagaimana cara melihat kondisi bagian pinggiran magnet yang standar atau belum paprasan? Ya, kalian bisa lihat fisiknya ya. Jadi kalau fisiknya mulus seperti ini ya, artinya dia belum bekas bubutan ya, belum ada luka, belum ada bubutan ya, masih tebal bagian pinggirannya. Itu menunjukkan magnet tersebut adalah kondisi standar ya, jadi belum diapa-apain ya. Nah biasanya yang dibubut itu peruntukannya buat balap ya, tujuannya biar enteng ya. Tapi itu sangat berbahaya juga karena membuat krek as menjadi tidak balance ya. Jadi timpang karena kan kondisi magnet menjadi lebih enteng setelah dibubut. Jadi kalian harus bisa pastikan kondisi pinggirannya masih standar ya. Seperti itu. Oke, itu adalah tips yang kelima ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk tips yang keenam teman-teman. Kita akan balik bagian belakang magnetnya. Di bagian belakang magnet ini kan ada lapisan pelindung ya teman-teman ya. Kayak semacam lapisan plastik gitu ya. Ini sebenarnya bukan plastik sih, karena ini kan tahan panas ya. Semacam lapisan pelindungnya ini. Ini teman-teman harus bisa memastikan kondisinya masih utuh ya. Jadi belum pecah, belum terkelupas, kondisi masih benar-benar utuh. Ini penting banget ya. Tujuannya adalah lapisan pelindung ini melindungi magnet agar magnetnya tidak mudah retak ya. Ya, seperti ini ya. Ini kondisi masih utuh. Oke, kita akan cek kondisi yang sudah jelek atau sudah terkelupas atau sudah pecah. Ini contohnya saya ada. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini kondisi lapisan pelindungnya udah pada pecah ya, udah rusak ya, udah terkelupas atau rontok ya. Ini jangan dibeli ya kalau kalian yang melihat yang seperti ini. Jadi lapisan pelindungnya udah jelek ya, udah tidak standar lagi. Ini sangat berbahaya ya. Jadi bahayanya apa? Kita bisa cek di sini. Ini ada retak ya. Ya ini retak karena lapisan pelindungnya udah rontok ya. Jadi magnet intinya ini retak. Jadi ini kondisi udah tidak bagus ya, retak. Apalagi yang ini ya, ini keroak. Keroaknya juga lumayan dalam ya. Sampai magnet bagian dalamnya itu kemakan. Jadi mohon teman-teman hindari ya. Jadi kalau kalian ketemu magnet yang lapisan pelindung bagian dalamnya udah pada rontok atau terkelupas, tolong jangan kalian beli ya, karena ini kurang bagus kondisinya.
Nah, berbeda dengan yang ini ya teman-teman ya. Ini lapisan pelindungnya masih utuh ya, kondisi juga masih mulus ya. Nah, kalau ini sangat layak untuk kalian beli. Oke teman-teman, kira-kira bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, tips yang ke-6 ya. Ini kalian lihat nih bagian dalam ya. Ini kan magnet intinya nih. Ini magnet intinya ini. Ya, kalian juga harus bisa pastikan kondisinya belum kemakan ya. Ini kalau di sini kan ada kayak bekas gesekan ya. Cuma kalau gesekan halus seperti ini saya rasa wajar ya. Namanya magnet kan jika berputar itu kan ada gesekan dengan spool ya. Yang penting jangan dalam ya baretnya ya. Begini kan ini kan masih rata ya. Ya baret pemakaian lah. Ini masih wajar. Nah, kita akan cek baret yang dalam dan kondisi kurang bagus seperti apa. Nah, ini saya ada contohnya juga. Ini udah kemakan ini teman-teman ya. Ini dalam nih. Ya, seperti itu ya. Jadi baret dalam ini juga kondisi udah kurang bagus ya. Apalagi kondisi magnet udah pada sompal ya, pada kompal, bolong ya. Nah, ini jangan dibeli nih kalau yang model begini ya. Ini biasanya bekas kerkas melintir ya. Kerkasnya biasanya nggak senter, makanya ininya melintir ya, udah nggak balance kerkasnya. Jadi jangan dihindari, apalagi yang kondisi begini nih, ada bekas las-lasan ya. Ini jangan dibeli ya, fisiknya juga kurang bagus ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk tips yang terakhir ya, atau yang ke-7 ya. Kalian bisa cek bagian got ya, bagian got yang di sini ini kan kayak ada coakan ya. Nah, ini coakan ini adalah tempat atau rumah buat masuk sepi ya. Ini buat masuk sepi ya. Nah, ini kalian juga harus bisa pastikan kondisinya belum terluka ya. Artinya kondisinya itu benar-benar masih standar ya teman-teman ya. Jadi kalau ininya udah terluka ya atau udah nggak bagus ya, itu biasanya kalau sepinya masuk itu nggak bisa ngunci, nggak bisa diem ya, jadi dia goyang ya teman-teman ya. Jadi kalian harus pastikan, udah perlu kalian senterin ya bagian got atau rumah sepi sabitnya ini atau sepi magnetnya ini. Jadi kalian harus benar-benar cek apakah bagian rel atau got bagian sepinya itu masih bagus atau sudah kemakan ya, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya. Semoga videonya bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Jadi dengan adanya video tips dan trik terbaik membeli magnet ereking center ereking bekas ya, magnet ereking bekas ini, semoga kalian bisa terbantu. Jadi kalian tidak tertipu lagi atau kalian juga tidak salah beli ya. Jadi ada panduan dan ada pedomannya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di akhir video jangan lupa kalian bisa memberikan like, subscribe, kemudian juga kalian juga bisa berikan komen ya pada bagian kolom bawah videonya. Dan jangan lupa kalian juga bisa share videonya sebanyak-banyaknya agar video yang saya buat ini bisa memberikan manfaat juga buat orang lain. Dan jangan lupa teman-teman, kalian juga bisa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tentang update-update video terbaru di channel saya. Oke teman-teman, cukup sekian videonya. Kita jumpa kembali pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.